Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, para mahasiswa, kita bisa berjumpa lagi dalam mata kuliah aplikasi lanjutan kali ini, ya, dimana seharusnya sebelum mempelajari ini kalian harus lulus dulu akuntansi dasar dan menengahnya. Semester lalu sudah kita pelajari, ya, tinggal sekarang melanjutkan ke akuntansi lanjutan, ya. Berbeda sistem perkuliahan semester ini, dimana kalau yang lalu kita masih menggunakan WhatsApp group dan juga Classroom, ya, Google Classroom. Kali ini murni menggunakan web LMS Learning BSI ACID, ya, dimana pemberian materi di dalam web tersebut dan juga disediakan penjelasannya melalui link YouTube, ya, yang ada di e-learning tersebut. Baik, untuk kali ini kita akan membahas masalah pertemuan 1 tentang persekutuan atau partnership, ya. Mengenai teori, yaitu tentang satu pengertian persekutuan, kemudian karakteristik, bagaimana bentuknya, kemudian kerjanya seperti apa, masalah-masalah akuntansinya, dan juga hak kepemilikan serta pembagian laba rugi. Ini bisa kalian baca di slide atau di modul pada e-learning BSI ACID, ya. Sedangkan pada kesempatan ini saya ingin membahas bagaimana prakteknya untuk membuat persekutuan ini melalui penjelasan sistem dan juga tata cara penjurnalannya agar kalian lebih paham. Jadi ini melengkapi daripada materi yang telah disediakan di e-learning BSI ACID, ya. Baik, kita mulai. Mengenai definisi persekutuan itu merupakan kegiatan usaha yang dimiliki oleh beberapa pihak, minimal 2 pihak, ya, dimana mereka bersepakat untuk mengikatkan diri menjadi satu kesatuan usaha yang sama. Jadi terkadang kita ingin berusaha tetapi mungkin terkendala modal dan sumber daya lainnya misalkan. Oleh karena itu perlu satu kerjasama yang baik, minimal dengan 2 orang, ya, untuk melakukan usaha agar semua tadi modal dan SDM yang sulit tersebut bisa terbantu dengan bekerjasama, ya. Kita tahu jenis-jenis badan usaha di Indonesia itu sebetulnya ada 3 pada garis besarnya, ya. Pertama adalah bentuk usaha perorangan. Ini punya sendiri, ya, badan usaha yang dimiliki oleh satu orang individu saja, misalkan usaha dagang, ya, kemudian CP, kemudian PD dan sebagainya. Yang kedua adalah badan usaha persekutuan. Nah, ini partnership yang akan kita bahas. Itu badan usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Contoh firma, yayasan, kartel dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah badan usaha perseroan. Ini yang kita kenal permodalannya dari saham, ya, seperti perusahaan PT, seperti PT Corporation, ya, Limited dan sebagainya. Nah, yang sering kita bahas kan nomor 1 dan 2, ya, di akuntansi dasar maupun menengah, nomor 1 dan 2. Nah, sekarang khusus
pada akuntansi lanjutan ini membahas masalah badan usaha persekutuan ya, bagaimana tata caranya, sistemnya, dan juga masalah akuntansinya akan dibahas kali ini. Baik, ini saya jelaskan perbedaannya antara persekutuan dan perseroan terbatas khususnya ya. Di sini ada kondisinya, kemudian perbedaannya antara persekutuan dan perseroan. Pertama adalah kesatuan usaha ya, bahwa untuk persekutuan tidak ada pemisahan. Jadi harta pribadinya dan juga harta perusahaan itu adalah tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan ya. Sedangkan pada PT itu ada pemisahan. Jadi harta yang ada di PT tersebut bukan milik kita, begitupun harta kita bukan milik PT. Nah, dalam persekutuan itu tidak terpisah, satu kesatuan ya. Kemudian perbedaan kedua adalah tanggung jawab hukumnya. Untuk persekutuan itu dilakukan dengan renteng atau sama-sama ya, dipikul sama-sama. Untuk perseroan itu tidak ada istilah renteng, tetapi diwakili oleh pimpinannya ya. Kemudian jangka waktunya untuk persekutuan terbatas. Berapa lamanya usaha tersebut berdiri tergantung perjanjian yang dibuat di dalam akta pendiriannya. Sedangkan pada PT itu tidak terbatas, sampai kapanpun tidak ada batasnya untuk berusaha. Lalu yang keempat, tanggung jawab hutang. Ini jaminan untuk persekutuan itu adalah aset pribadi ya. Jadi kalau misalkan usahanya banyak hutang, maka dijamin oleh hartanya masing-masing sekutu tersebut ya. Sedangkan untuk PT itu hanya sebatas modal saham saja ya, tidak ada menyangkut pribadi-pribadi. Lalu yang kelima, pemilikan aset. Untuk persekutuan ini adalah milik bersama sekutu ya. Semua yang ada di usaha tersebut milik masing-masing sekutu ya, milik bersama. Kemudian kalau perseroan itu milik badan usaha, bukan milik pribadi. Kemudian laba rugi untuk persekutuan itu akan mempengaruhi saldo akun modal sekutu. Jadi nanti kalau dia laba akan menambah modal sekutu, kalau dia rugi akan menurunkan modal sekutu. Sedangkan di PT itu mempengaruhi saldo akun laba ditahan ya. Laba yang berubah juga adalah laba ditahan. Yang terakhir perbedaannya adalah dari aspek legalitas atau perizinan. Kalau untuk persekutuan cukup didaftarkan di pengadilan negeri saja, sedangkan untuk usaha banyak perjalanan ya, sampai kepada Menkumham. Baik, itu perbedaannya. Kita lanjut. Sekarang bagaimana cara pembentukan daripada usaha persekutuan atau partnership tersebut ya, yaitu ditandai dengan adanya investasi atau penyerahan bisa dana, bisa aset, dan lain-lainnya ya, masing-masing struktur ke dalam persekutuan. Jadi tidak mesti harus uang, bisa saja dia menyerahkan tanah atau mesin atau apapun, nanti akan dikonversi ke dalam rupiah ya, menurut harga wajarnya atau harga pasarnya. Misal di sini ada tuan A, B, dan C bersepakat mendirikan persekutuan ya atau partnership dengan nama Firma Abadi. Data-datanya bisa dilihat di sini. Di sini modalnya masing-masing. A menyerahkan kas 350 juta, B 100 juta, dan C tidak menyerahkan uang ya. Mungkin dia karena kondisinya memang tidak ada dana, atau mungkin si C ini orang yang berpengaruh ya, bahkan pejabat-pejabat tertentulah yang dijadikan, atau public figure yang dijadikan, bisa jadikan modal atau goodwill ya dalam usaha.
Kemudian tanah A ini menyerahkan tanah seharga 3.250.000.000 pada nilai bukunya 1 miliar. Kenapa? Karena tanah semakin lama semakin mahal ya. Sedangkan bangunan di sini hanya 500, padahal nilai bukunya 750 juta. Jadi ada penyusutannya ya. Harga pasarnya itu atau harga wajarnya 500 juta. Untuk truk ini si C memasukkan truk seharga 250 juta. Nilai bukunya 400 ya, lebih kecil harga wajarnya. Sehingga bisa kita jurnal di dalam persekutuan tersebut kas, tanah, bangunan dan truknya di debit ya, seharga tersebut, dan juga kreditnya itu modal sekutu A, B, C. Ini dijumlah tadi ya. Kita lihat dijumlah A 4.100.000.000, B 100 juta, C 250 juta. Ya. Pertanyaan, Pak, kok tidak adil? Yaitu tergantung daripada perjanjian di awal ya. Tidak bisa sama, bisa berbeda-beda. Nanti efeknya apa? Nanti efeknya adalah mungkin ada pembagian labanya yang besar ya, tentu dapat lebih besar lagi. Yang tentunya harus dicatat adalah modal sekutu dicatat sebesar nilai wajar atau nilai pasarnya ya. Jadi walaupun tanahnya tadi 1 miliar nilai bukunya, mungkin harga saat ini sudah melampaui ya, karena tanah semakin lama semakin mahal, sehingga terjadi perbedaan harga ya. Itu pembentukannya ya. Kemudian ada pencatatan modal yang tidak berdasarkan nilai wajar ya dari investasi yang diserahkan. Misalkan di sini ada metode bonus ya. Saya contohkan di sini. Misalkan A dan B sepakat mengakui modal truk C diakui sebesar 300 juta ya, pada harga pasarnya tadi 250 juta. Bisa jadi mungkin truknya masih bagus ya dan layak dihargai 300 juta. Di sini berarti C memperoleh bonus 50 juta kan, harusnya 250 juta, dihargai 300 juta, berarti mendapatkan bonus sebesar 50 juta rupiah, dan bonus tersebut mengurangi modal A dan B, sehingga bisa kita jurnal di sini modal sekutu A dan B nya berkurang masing-masing 25 juta ya di debit, dan juga menambah modal sekutu C 50 juta ya. Itu metode bonus ini adalah metode pencatatan modal yang tidak berdasarkan nilai wajar. Ada ya, mungkin ada ya, selalu ada, tergantung tadi di mana kesepakatan di awalnya. Lanjut, ada juga itu metode goodwill. Ini juga tidak berdasarkan nilai wajar dari investasi ya. Kita lihat contohnya. Misalkan A dan B sepakat menilai modal C itu adalah 250 juta, diakuinya 350 juta. Loh kok lebih mahal, padahal dia serahkan uangnya adalah 250 juta. Kenapa? Mungkin karena peran C sangat penting untuk persekutuan ya. Bisa jadi dia mungkin pejabat ya, atau orang-orang tokoh-tokoh berpengaruh. Andaikan ini kita masukkan di usaha kita, dia memberikan nilai tambah seperti itu ya, atau perusahaan menjadi mudah dikenal oleh masyarakat. Nah, maka dia diberikan satu semacam goodwill ya, yang kita sering sebut nama baik gitu ya. Nah, di sini selisih lebihnya dicatat sebagai goodwill ya, dan diamortisasikan selama 10 tahun mendatang. Jadi goodwill itu ada disusutkan ya, atau diamortisasi khusus untuk aset tidak berwujud, itu namanya diamortisasi.
maka jurnal goodwill itu adalah debitnya goodwill, itu akan menambah modal sekutu C tadi 100 juta ya. Baik, sekarang bagaimana kalau ada tambahan investasi ya, di tengah jalan nih ada nambah investasi atau hal-hal yang lain. Kita lihat sekarang ada kata ada tambahan investasi. Setelah didirikan dan beroperasi, sering terjadi adanya tambahan investasi baru dari salah satu sekutu ya. Misal di sini B menambah investasinya dengan menyerahkan sejumlah peralatan kantor ya. Kalau mungkin usaha tersebut kurang peralatan kantor, maka si B ini menambahkan peralatan kantor seharga 60 juta. Sedangkan harga pasarnya ditaksir 35 juta ya. Maka jurnal tambahan investasinya adalah peralatan kantornya di debit dan juga modal sekutu B nya di kredit 35 juta ya. Ini hal biasa yang sering terjadi pada usaha persekutuan. Selanjutnya ada hal lain, misalkan peristiwa ada pengambilan uang oleh sekutu. Boleh saja ya, karena tadi harta perusahaan dengan harta sekutu itu adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Pengambilan uang sifatnya sementara untuk kepentingan pribadi ya. Misal A, sebagai sekutu melakukan pengambilan uang untuk kepentingan sekolah anak mau masuk sekolah, misalkan ya, memerlukan uang 5 juta pada tanggal 10 September 2020, maka jurnalnya itu adalah dicatat sebagai cadangan perubahan modal dulu ya. Debitnya adalah cadangan perubahan modal sekutu A pada kas ya, kas perusahaan berkurang 5 juta. Nanti di akhir bulan maka cadangan tersebut dicatat sebagai modal sekutu A, mengurangi modal sekutu A 5 juta. Jadi setiap pengambilan uang itu pasti akan mengurangi modalnya masing-masing. Next, Pak, kalau jurnal transaksinya gimana? Sama saja seperti usaha lainnya ya. Misalkan jurnal penjualan, jurnal pembelian, penerimaan kas, peluang kas, dan termasuk penyesuaiannya ya. Sama, tidak ada yang berbeda. Next. Nah, ini yang terpenting, bagaimana pembagian laba dan ruginya ya. Di sini tata cara pembagian laba rugi harus disepakati. Ingat, harus disepakati oleh para sekutu saat pendirian awal ya, dan dijelaskan dalam akta, tertulis dalam akta pendirian. Kemudian yang terpenting, gaji, bonus, dan bunga untuk sekutu itu tidak boleh diakui sebagai biaya. Sekali lagi, gaji, bonus, dan bunga yang diterima atas investasi tidak boleh diakui sebagai biaya, tetapi menjadi pengurang laba bersih atau net income ya. Nah, caranya bagi pembagian labanya gimana Pak? Setidaknya ada 5 cara. Pertama, dibagi rata atau equally ya. Kemudian dibagi berdasar komposisi yang tetap setiap tahun. Ini sudah kesepakatan ya. Si A berapa persen, si B berapa persen, itu sesuai mungkin berdasarkan kinerjanya ya. Yang ini rajin maka lebih besar, yang ini punya kemampuan diberi lebih besar dan sebagainya. Yang ketiga, dibagi berdasarkan rasio modal awal ya, berapa persen dia punya modal dari keseluruhan, maka pembagian labanya pun tergantung modalnya. Yang keempat, dibagi berdasarkan modal akhir. Nah, karena komposisi modal itu sering berubah-ubah, maka dilihat yang terakhirnya berapa persen dari total modal yang ada. Yang terakhir, berdasarkan saldo rata-rata modal sekutu untuk setiap periode ya. Nanti kita contohkan pembagian laba. Kita lihat di sini ada contoh. L dan Dul adalah sekutu dari firma band sukses ya. Pada akhir Desember 2019 punya data sebagai berikut.
A dan L ini digaji, sedangkan dulu tidak. Gaji A adalah 50 juta dan L 30 juta. Kalau dulu tidak digaji karena memang dia tidak bekerja di firma tersebut ya, dia punya kesibukan yang lain. Terus yang kedua, bunga akan diberikan pada masing-masing sekutu sebesar 10% per tahun ya, berdasarkan modal rata-rata tahunan. Di sini diketahui yang ketiga, modal A 342 juta, L 288 juta, dan DO 250 juta. Yang keempat, ketentuannya masing-masing sekutu berhak memperoleh bonus sebesar 10% dari total net income yang setelah dikurangi gaji dan bunga, dan net income dibagi dengan sistem bagi rata atau equally. Nah, poin-poin ini harus tercantum di dalam perjanjian atau akta pendirian di awal ya. Supaya apa? Supaya ada kepastian hukum dan kita ada pedoman dalam pelaksanaannya seperti itu. Baik, kita coba jawab. Nah, kita lihat di sini dimisalkan ya, laba bersihnya 500 juta ya, kita lihat. Dimisalkan firma band sukses itu adalah sebesar 500 juta laba bersihnya. Kemudian kita catat juga gaji A dan L, gaji A dan L ini 50 juta dan 30 juta, totalnya adalah 80 juta. Ini mengurangi ya, dikurangi dulu laba bersihnya 500 dikurangi 80 adalah 420 juta. Kemudian alokasi berikutnya adalah bunga atas modal. Tadi di perjanjian dikatakan akan mendapatkan 10% dari modal rata-rata ya yang ada. Misalkan sini modal A itu 342 juta, maka dapat 10% adalah 34 juta 200 juta ribu. Kemudian si L ini 10% nya 28 juta 800 ribu, dan si DOL ini adalah 10% nya 25 juta, totalnya adalah 88 juta. Ini pun akan mengurangi net income, 420 juta dikurangi 88 juta adalah 332 juta. Kemudian dikatakan tadi di perjanjian akan mendapatkan bonus 10% setelah kurangi gaji dan bunga ya. Maka kalau kita lihat 10% dari 322 juta adalah 33 juta 200 ribu ya, semuanya sama, dapat bonus yang sama. Ini totalnya 99 juta 600. Ini juga mengurangi ya, net income-nya 332 juta dikurangi 99 juta 600 adalah 232 juta per 1000. Nah, inilah laba akhir yang dibagi rata atau equally ya. Jika dibagi 3 ini adalah sebesar 77 juta 466.666 rupiah. Semuanya sama. Ini dikurang lagi sehingga penghasilan persekutuan itu menjadi 0 ya. Di sini kita lihat masing-masing sekutu berbeda-beda pendapatannya ya. Si A 194 juta sekian, si L 169 juta sekian, dan si DOL 135 juta sekian. Kalau lebih kecil apa? Nah, si DOL ya. Nah, itu tergantung daripada modal dan juga kinerjanya masing-masing ya. Karena DOL sendiri paling sedikit modalnya ya, 20 juta. Nah, semakin sedikit maka penghasilan di akhir tahun pun akan semakin sedikit pula, tergantung modal yang diterimanya. Baik, sehingga di sini kita jurnal pembagian laba bersihnya ada sebagai berikut. Maka laba ruginya dikurangi, dilebet ya, intisal laba ruginya 500 juta. Kemudian modal masing-masing itu ini menambah atau dikredit ya, sebesar total modal akhirnya ini. Mohon maaf, ini 135 ya, salah ketik. Kemudian next
tatkala di tengah jalan juga itu ada perubahan-perubahan terhadap pemilikan usaha persekutuan tersebut ya. Ini ada beberapa contoh yang saya berikan. Pertama adalah karena ada pengunduran diri sekutu, yang kedua ada yang masuk sekutu baru gitu ya. Kita lihat dulu yang mengundurkan diri ya. Di sini ada contoh. Oh sebentar. Jika terjadi pengunduran diri atau ada yang masuk, maka perlu dibuatkan akta pendirian baru atau perjanjian baru, sehingga dengan demikian akta yang lama sudah tidak berlaku ya. Kita contohkan di sini firma sekawan dimiliki oleh Adit, Sopo dan Jarwo ya, dengan komposisi sebagai berikut. Adit 200 juta, Sopo 250 dan Jarwo 550 juta, sehingga total modal adalah 1 miliar rupiah. Nah, di tengah jalan di sini ada yang mengundurkan diri ya. Adit mengundurkan diri dari firma sekawan, Sopo dan Jarwo setuju untuk memberikan kas sebesar 250 juta. Loh, tadi kan modal Adit 200 juta. Nah, ternyata 50 juta itu adalah bonus ya, bonus untuk si Adit. Maka jumlah yang bisa kita lakukan adalah debit goodwillnya 50 juta atas bonus tadi ya, menambah modal Adit 50 juta. Kemudian modal Adit semuanya diambil, dikurangi ya, sehingga modal di debit 250 juta dan Adit menerima bank 250 juta. Banknya keluar, bank di Pusat ya, jadi lewat transfer seperti itu. Lalu bagaimana kalau ada masuknya sekutu baru? Nah, kita lihat ya, ini otomatis menggantikan, ada dua ya, ada dua cara. Pertama menggantikan langsung sekutu lama tanpa investasi, yang kedua dengan investasi. Kita lihat dulu yang tanpa investasi. Bisa Andi menggantikan Adit sebagai sekutu dengan menyerahkan uang 150 juta ya, dengan imbalan menggantikan modal Jarwo 100 juta. Karena pembayaran langsung pada Jarwo dan tidak melalui firma, maka di sini modal Jarwo itu berkurang 100 juta ya, karena digantikan oleh si Andi, dan modal Andi ini masuk 100 juta. Oke. Jadi 50 jutanya untuk pribadi Jarwo sendiri ya, sedang ke persekutuan hanya 100 juta. Next. Bagian modal Andi yang sepakati atau diakui hanya 10% dari modal baru, maka 10% itu adalah 1.150.000 sebesar 115 juta ya. Ini kita lihat modal awal 1M dan masuk dari Andi 150, jadi sehingga 1.150.000 ya totalnya. Karena Andi menyerahkan uang 150 juta ya, mohon maaf ini adalah karena Andi menyerahkan uang 150 juta sedangkan modal Andi hanya 115 juta ya, tadi 10% nya baik dari mana, dari total modal ya yang baru, maka disitu ada kelebihan 35 juta dan dianggap sebagai bonus ya pada sekutu lama. Kita lihat ya, kalau sekarang bagaimana kalau masuknya sekutu baru dan dia investasi langsung ke dalam persekutuan ya. Di sini contoh Andi menggantikan 50% modal Adit ya sebagai investasi, pas yang dibayar kepada Andi 150 juta. Sekutu lama sepakat memberikan Andi dengan 10% dari bagian modal firma baru ya, yang firma baru setelah Andi masuk. Maka sini perhitungannya banknya adalah mendapatkan uang 150 juta dari siapa, si Andi ya, dan 150 juta itu dibagi rata semua ya untuk Adit
Sopo, Jarwo, dan Andi ya. Jadi masuk 10%-nya ya dari modal firma yang baru. Baik, itu saja materi kali ini tentang bagaimana cara pembentukan persekutuan, kemudian bagaimana pembagian laba ruginya, dan juga bagaimana kalau ada perubahan pemilikan akibat ada yang mengundurkan diri ataupun ada yang baru masuk. Jika masih ingin bertanya atau kurang puas, silakan kita chatting di web rekening BCA-CID yang disediakan ya. Dan jika ini bermanfaat, silakan di subscribe dan juga klik loncengnya ya, untuk kelancaran kita kuliah semua ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu next week, minggu depan di waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.